fiddin. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu, termasuk yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di diri kita, karena kita belajar ilmu agama dan memahami ilmu agama tersebut. Baik, akan ana share kitab yang akan kita bahas di sore hari ini. Baik, kitab ini adalah Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini adalah salah satu kitab kontemporer, bisa dikatakan yang bagus lah untuk saat ini, kontemporer, memang ditulis kontemporer. Nah, selain kitab ini juga yang kontemporer itu ada Taqriratus Sadidah. Selain ini juga ada kitab Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad itu karangan Syekh Muhammad Zuhaili. Muhammad Zuhaili ini saudara kandung Syekh Wahbah Zuhaili. Itu. Nah, cuma yang termasuk lengkap banyak, nah itu kitab ini Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini di pembahasan juz 4 sesuai tema kita tentang nikah. Nah, itu nikah ada di juz 4. Al-ahwalu syakhsiyah. Al-ahwalu syakhsiyah. Al-ahwalu syakhsiyah ini salah satu prodi biasanya di Fakultas Syariah. Al-ahwalu syakhsiyah. Ahkamul usrah. Ahwalu syakhsiyah ini ahkamul usrah. Ini dikarang oleh 3 orang, ada Dr. Mustafa Al-Khin, ada Dr. Mustafa Al-Bugha, itu ada ini Syekh Ali. Baik. Selain cetakan ini yang versi PDF, kalau yang versi bukunya, kitabnya itu ada juga dicetak oleh penerbit Darul Mustafa. Kalau yang ini kita bukan yang penerbit itu. Jadi berbagai macam. Nah, ini kita lihat mukadimahnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yarfa'u niqamah wa yuqafi mazida subhanaka rabbana ya rabbana la nusittanan 'alaika anta kama asnait 'ala nafsik. Nah, di sini ada gambaran tentang bab nikah, apa-apa saja yang ada di sana. Di sini dijelaskan oleh musannif, para penulis, fahadza huwal juz'ur rabi' fi silsilatil fiqhil manhaji. Jadi ini adalah juz yang keempat dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Audana fihi ma yata'allaqu bi ahkamil usrah. Nah, itu ada beberapa macam. Wa ja'alnahu sab'at aqsam, dan kami jadikan ada 7 bagian. Yang pertama ini nikah. Pertama nikah. Lalu ada permasalahan tolak, lalu ada nafakat, hadanah, ar-radha, nasab, dan al-laqit. Nah, ini al-muallifun karena orangnya memang banyak. An-nikahu wa ma yata'allaqu bihi wa ma yushbihu. Hukum nikah dan yang berhubungan dengan nikah. Nah, tamhid dulu pembukaannya. Jadi makna al-ahwal asy-syakhsiyah, kadang itu kalau di penyebutan bahasa Indonesia ada al-ahwal asy-syakhsiyah. Kadang di penyebutan bahasa Indonesianya itu ditulisannya karena k dengan h itu kan dibaca kok. Jadi ada yang kadang al-ahwal. Padahal itu kalaunya tulisan bahasa Arabnya itu pakai h. Al-ahwalu syakhsiyah. Makna al-ahwali syakhsiyah. Jadi apa yang dimaksud dengan ahwal syakhsiyah? Di sini disebutkan yuqsadu bil ahwal asy-syakhsiyah al-adha' allati takunu bainal insan wa usratihi. Jadi tema-tema atau hal-hal yang berhubungan dengan keluarga seseorang dengan keluarganya. Ya, hukum keluarga gitu. Nah, wa ma yatarattabu 'ala hadhil awdha' min atharin huquqiyyah wa iltizamat maddiyah atau adabiyah. Pokoknya yang berhubungan dengan keluarga, kewajiban terhadap keluarga, hak itu semuanya. Nah, wa itlaqu hadzal istilah ala hadzal ma'na itlaqu hadisin. Jadi penyebutan al-ahwal asy-syakhsiyah untuk hukum keluarga ini adalah
penyebutan baru dalam ranah fikih, kajian fikih itu penyebutan baru. Jadi penyebutan bahasa kontemporer. Kenapa jadi seperti itu? Nah, karena kata para pengarang amal fuqaha qadiman. Jadi ulama-ulama fikih yang dulu falam yakunu yutrikuna hadzal ism. Jadi mereka tidak mengistilahkan, tidak mengklasifikasikan atau ada bab al-ahwal asy-syakhsiyah. Bisa kita misalnya di fikih-fikih Syafi'i seperti Fathul Qarib gitu. Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu kan misalnya ada hasyiahnya itu misalnya Bajuri. Nah, itu tidak ada disebutkan al-ahwal asy-syakhsiyah. Kita klasik Safinatun Najah misalnya, atau ada syarahnya Kasifatus Syajah fi syarhi Safinatun Najah, ada Fathul Wahhab juga tidak seperti itu. Ada Busyrul Karim, tidak menyebutkan itu. Kifayatul Akhyar, kitab Majmu' tidak mengistilahkan al-ahwal asy-syakhsiyah ini, karena ulama-ulama dulu tidak seperti itu pengistilahkannya. Pembahasannya ada, cuma pengistilahannya tidak. Jadi ini memang itlaq hadisin, maksudnya ini penamaan baru, penamaan yang sekarang lah. Alal mabadi wal ahkam syamilil usrah wa muta'allaqatiha, hukum keluarga dan yang berhubungan dengan itu. Nah, tetapi wa inna makanu, akan tetapi mereka, maksudnya ulama-ulama klasik itu yutriquna ala kulli babin isman khasan. Jadi mereka menyematkan atau menamakan setiap bab itu adalah. Jadi kalau al-ahwalus syakhsiyah yang istilah kita sekarang itu sudah sepaket, pokoknya hukum keluarga apapun itu hubungannya. Kayak yang tadi kan ada nikah, ada tolak, ada roda, ada haganah. Itu paketan hukum keluarga. Nah, cuma kalau yang ulama-ulama dulu itu menyebutkan tiap bab per bab isman khasan, seperti kitabun nikah, kitabus sadaq, kitabun nafaqat, kitabut tolak, kitabul qoret, wah ada dan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Jadi istilah al-ahwal asy-syakhsiyah itu memang istilah kontemporer, istilah kekinian saja. Cuma pembahasannya itu sama. Pembahasannya itu sama. Intinya sama, itu juga yang dibahas. Baik. Lanjut lagi. Nah, lalu ta'rif nikah, definisi nikah. Apa ini definisi nikah menurut beliau-beliau? Ta'rifun nikah, an-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu wal jam'u. Jadi secara bahasa nikah itu adalah ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan. Itu secara bahasa, terkumpul. Yuqal tanaqahatil asjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Tanaqahatil asjar. Jadi ini istilah secara bahasa. Jadi misalnya disebutkan tanaqahatil asjar itu idza tamayalat. Jadi pohon itu, pohon nih, ini pohon jejer. Misalnya tanaqahatil asjar itu maksudnya apa? Pohon nikah? Enggak, itu maksudnya itu adalah apabila pohon itu miring, itu kan nih jadi satu. Ada pohon misalnya dia mau rubuh tapi di sampingnya ada pohon nih jadi miring seperti ini. Nah, tuwamma ba'dhuha ila ba'din. Tamayalat miring condong itu. Nah, itu istilahnya tanaqahatil asjar, itu secara bahasa. Nah, tetapi wan nikahu syar'an, tetapi nikah dalam istilah syara' dalam istilahi adalah aqdun yatadammanu ibahat istimta'in kullin minaz zawjaini bil akhar 'ala al-wajhil masyru'. Jadi yang namanya nikah itu adalah akad. Yang namanya nikah itu adalah akad. Yang namanya nikah namanya adalah akad. Nah, akad yang mengandung ibahat istimta'. Akad yang mengandung bolehnya istimta'. Namun kalau bahasa dulu itu bersedap-sedap, cuma maksudnya apa namanya nih? Akad yang mengandung atau akad yang membolehkan pergaulan. Nah, pergaulan
suami istri yang sesuai ketentuan syarat. Jadi akad ini yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang asalnya tidak boleh. Makanya ada candaan itu penghulu biasa di KUA itu menghalalkan yang haram. Jadi berat dia pekerjaan penghulu menghalalkan yang haram. Wa summiya bidzalika li'annahu yajma'u baina syakhsain wa yadhummu ahadahuma ilal akhar. Jadi kenapa nikah itu secara bahasa itu adalah al-jam'u? Kenapa jadi seperti itu? Nah, karena nikah itu adalah mengumpulkan dua orang, laki-laki dan perempuan. Wa yadhummu ahaduhuma ilal akhar. Ya tadi terkumpul antara satu dengan yang lainnya. Nikah itu terkumpul dua orang. Cuma dua orang ini maksudnya beda jenis loh. Ini dua jenis yang berbeda, bukan satu jenis. Kalaunya satu jenis itu bukan nikah namanya. Walaupun disebut nikah, tapi itu bukan nikah namanya. Nah, wal Arabu dan orang-orang Arab tasta'milu lafzan nikah. Jadi dulu orang-orang Arab menggunakan lafaz nikah itu, orang Arab dulu menggunakan lafaz nikah bimakna al-aqd. Bimakna al-aqdi, maknanya akad. Jadi istilah nikah itu bukan istilah baru dalam syara, istilah baru dalam ajaran Rasulullah SAW, bukan. Tapi istilah nikah itu sudah ada sebelumnya, sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi dapat wahyu, Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi. Nah, istilah nikah itu sudah ada, tetapi itu maknanya akad. Bisa juga wabi maknal wati, wata atau jima, atau juga wal istimta. Istimta itu bersenang-senang lah, bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, itu istilah. Tetapi lakin nikah haqiqatun yutraku alal aqdi. Tetapi nikah itu sebenarnya ini maksudnya adalah akad. Jadi kalaunya penyebutan kapan kamu akad nikah itu kayak double, kayak ini mau pergi ke Gunung Jabal Uhud, nah kayak double bahasanya. Atau kayak malam Lailatul Qadar, sudah malam, Lailah itu malam lagi. Nah itu, jadi akad nikah itu artinya ya akad tuh. Wa yusta'malu majazan fil waqti. Nah, jadi nikah itu kadang secara majaz itu digunakan untuk wata. Maksudnya jima. Tetapi, ini ada tetapinya nih. Wa ammatu istimalil Qur'an. Tetapi secara umum ketika Al-Qur'an menyebutkan nikah, di Al-Qur'an itu lafaz nikah ada. Nah, cuma kalau yang lafaz nikah di Al-Qur'an, wa ammatu istimalil Qur'an lafaz nikah innama huwa fil aqdi la fil waqti. Tetapi kalaunya di dalam Al-Qur'an akadnya maksudnya nikah itu maknanya akad, bukan wata. Seperti di surah Al-Ahzab, ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jadi idza nakahtumul mu'minat, maksudnya idza aqadtumul mu'minat, apabila kamu sudah melaksanakan akad nikah, maksudnya kepada mukminat, kepada perempuan mukminat. Nah itu, kemudian kamu mentolaknya, sudah akad nikah nih, baru akad nikah tapi ditolak
maksud ditolak tuh ditalak, dicerai. Baru akad nikah lalu dicerai. Ini kurang kerjaan atau gimana nggak tahu. Pokoknya adalah seperti itu. Nah, tetapi belum disentuh sama sekali. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Perempuannya itu tidak ada iddahnya. Kan perempuan yang berpisah dengan laki-laki, entah itu meninggal atau cerai macam-macam, itu pasti ada iddahnya, idah perempuan. Tetapi kalau yang perempuan tadi diceraikan, ditalak sebelum disentuh, maka itu tidak ada iddahnya. Nah ini nakahtumul mukminat ini maknanya adalah akad. Akadtum alaihinna itu di bawah. Wa makna nakahtumul mukminat akadtum alaihinna. Bidalil qaulihi tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Fa maknahu talaqtumuhunna qablal masis wa huwa al-waqfu wad-dukhul. Jadi antamassuhunna. Tamassuhunna itu kan sini kan qoblal masis, sebelum disentuh. Maksudnya itu apa? Sebelum diwafa dan dukhul. Jadi makna yang antamassuhunna itu maksudnya al-wafa wa dukhul. Jadi tidak yang wah saya tadi sudah salaman nih. Enggak, itu blok amunnya maksud di sini yang antamassuhunna tadi adalah al-wafa dan dukhul. Itulah pentingnya kita tahu tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi bukan hanya dari terjemah. Habis dah yang tadi. Nah, lanjut lagi masyru'iyatun nikah. Nah, ini disyariatkannya nikah. Kalau kita lihat dunia hari ini ada sebuah tren orang-orang yang tidak mau nikah itu. Tidak mau, memang pikirannya tidak mau. Saya sudah bahagia dengan seperti ini itu. Tidak mau terikat. Ada yang seperti itu. Padahal Islam sendiri itu mensyariatkan, menyuruh untuk menikah. Masyru'iyatun nikah. Laqad syara'al Islamu az-zawaja. Islam mensyariatkan itu az-zawaj nikah. Wa wada'a lahu nizaman muhkaman yaqumu ala aqwal mabaghi wa admaniha wa admaniha bi siyanatil mujtama'. Jadi nikah itu disyariatkan dan syariat ini Islam maksudnya membentuk hukum yang sudah tersusun, yang sudah rapi. Perangkat-perangkat nikah ini semuanya itu sudah disediakan. Nah itu untuk lisyanatil mujtama', untuk menjaga mujtama' masyarakat. Wa sa'adatil usrah, kebahagiaan keluarga. Wantisyaril fadilah, tersebarnya fadilah keutamaan. Maksudnya kan kalau nikah itu banyak macam-macamnya lah, kelebihan kesenangan. Wa hifdzil akhlak, menjaga akhlak. Wa baqa'in nau'il insani, dan tersisanya manusia. Ini bayangkan nih, kalau dalam satu tempat itu orang nggak mau nikah, tidak ada generasi yang selanjutnya. Di beberapa negara, maksudnya di luar Indonesia, itu ada beberapa kalangan anak muda itu yang tidak mau menikah, sehingga sebaran penduduk atau populasi penduduknya itu pertumbuhannya melambat. Nah, karena apa? Faktornya karena menikah tadi. Ada beberapa di negara lain lah, di negara luar Indonesia lah. Dalil masyru'iyatin nikah. Jadi ada dalilnya. Wa yustadallu li masyru'iyatin nikah bil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah wa ijma'il ummah. Nah, Al-Qur'an, sunnah nabawiyyah, ijma'il ummah. Jadi kalau ada di kitab fikih, ijma'ul ummah atau ajma'an nasu. Itu maksudnya ummah di sini ulama. Ada umat atau anas. Ajma'a an-nasu, ajma'at al-ummah bi anna hukma kaza wa kaza. Itu kalau ada ummah, penyebutan di kitab fikih biasanya tuh di kitab ini Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karang Ibnu Rushd, itu kadang ada penyebutan yang
kelompok orang jamaah, waqala jamaah. Maksudnya yang penyebutan kelompok-kelompok seperti itu. Nah, itu maksudnya kelompok itu ulama, bukan yang orang biasa. umum, orang biasa, bukan. Sama kayak yang ini, wa ijma'il ummah. Nah, itu maksudnya adalah ulama maksudnya. Maksud di sini ini ulama, bukan orang biasa. Amal Qur'anu fa ayatun katsirah minha. Nah, ayatnya banyak lah dari Al-Qur'an. Jadi tidak perlu kita bingungan lagi, maksudnya dalilnya apa? Banyak nih. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini ayat tentang nikahnya. Lalu di surah lain, surah Nur, fangkihul ayyama minkum, fangkihul ayyama minkum mussalihina min ibadikum. Nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, ini bawahnya. Al-ayyama itu apa? Bukan ayam lah, bukan ayam binatang. Al-ayyama itu adalah jamu ayyim. Ayyim itu adalah wa huwa man la zawjalahu minar rijal wa man la zawjalaha minan nisa. Bahasa mudahnya itu kalau hari ini ya jomblo, udah punya pasangan. So, ibadikum, ibad itu maksudnya ar-rijal al-mamlukin. Rijal mamlukin itu maksudnya budak sahaya tapi laki-laki. Imaikum itu budak perempuan, anisa al-mamlukat, budak perempuan. Ada suatu cerita ini berhubungan dengan budak laki dan budak perempuan. Kan dalam fikih nikah ini ada pengklasifikasian, istilahnya itu ufuk, strata sosial. Nah, salah satu yang diperhatikan itu adalah ini orang merdeka, ini budak, itu berbeda statusnya. Nah, secara umum merdeka dengan orang merdeka, lelaki yang merdeka dengan perempuan merdeka, laki-laki budak dengan perempuan budak. Nah, kalaunya laki-laki membeli budak itu boleh diwata sebenarnya, boleh diwata. Makanya yang kemarin beberapa waktu yang lalu mungkin ada tuh pembahasan ramai tentang disertasi hubungan perbudakan, apakah hari ini atau tidak gitu. Ada itu yang ramai dibahas. Nah, jadi ceritanya dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada 2 orang budak, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu namanya Barirah, kalau laki-lakinya lupa namanya apa. Cuma mereka menikah sama-sama keadaan budak. Jadi hukumnya seperti ini. Apabila budak itu menikah, sama-sama budak itu menikah, satu orang nih merdeka, entah laki-laki atau perempuan, hubungan pernikahannya otomatis putus, dipasah. Kayak orang misalnya kayak nikah dengan ternyata saudara sesusu, nah itu dipasah. Nah, tidak boleh lagi digabungkan. Nah, lalu ternyata budak perempuan tadi itu dimerdekakan tuannya, sehingga dia jadi perempuan merdeka, statusnya sudah berbeda. Jadi secara otomatis nikahnya tadi sudah putus. Tapi ternyata yang laki-laki tadi sangat mencintai istrinya, jadi dia mau balikan lah. Cuma istrinya, ya kan kita sudah selesai, kita sudah sampai di sini aja, sudah. Nah, jadi menurut riwayat itu disebutkan bahwasanya si laki-lakinya tadi kayak ngikutin perempuannya sambil nangis, ayo kita balikan. Nah, kalau istilah sekarang itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah melihat kejadian ini, melihat laki-lakinya kayak kasihan, sedih, dia nangis, ayo kembali pada saya, itu kayak mohon lah. Lalu Rasulullah ini kan kasihan nih, secara manusiawi kasihan nih, bantu Rasulullah. Maksudnya ditanya Rasulullah, kamu nggak mau balikan sama dia? Lalu yang perempuan tadi nanya pada Rasulullah, kayak atak muruni, apakah ini suruhan Rasulullah? Maksudnya, jadi sahabat itu tahu kalau Rasulullah nyuruh wajib.
Kan dalam usul fikih itu al aslu fil amri ya dulu ala wujub. Al aslu fil amri ya dulu ala wujub. Jadi pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Nah, makanya si perempuan tadi bertanya pada Rasulullah, ini suruhannya wajib nih. Lalu kata Rasulullah, la ana syafi', saya hanya membantu menolong aja, membantu. Saya kasihan. Jawaban perempuan tadi apa? Oh, cuma nolong. Fala hajatali. Saya tidak perlu Rasulullah. Saya tidak mau belikan lagi. Nah, ini yang tentang budak tadi. Lalu hadis Nabi tentang nikah banyak nih. Qauluhu, nah, ini yang paling terkenal, salah satu hadis yang paling masyhur tentang nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ah fal yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, kalaunya yang biasanya ungkapan Soekarno itu kan, berilah saya 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Jadi kalau jadi ada film itu Guru Gokil judulnya, yang kata gurunya, berilah aku 10 pemuda bebas narkoba. Ini ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah. Nanti ada alba'ah di bawah penjelasannya. Fal yatazawwaj, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, maksudnya menjaga mata kita. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Nah, siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka puasa. Bilanya tidak bisa menikah, nah puasa. Bahasa Banjar tuh puasanya nah liutnya. Lemas ya, ada mungkin apa macam-macam. Menjaga lah. Tapi ada kan tidak mungkin puasa terus-menerusan. Kenapa jadi puasa terus ya pernah? Ada jujuran, ada modal. Tuh sangat apa nih? Kasihan ya, Pak. Itu pilihan, ada solusi yang ditawarkan. Fa innahu lahu wijaun. Nah, apa tuh wija? Kita lihat di bawah. Al-ba'ah itu al-qudrah alal jima' bitawaffuril qudrah ala mu'niz zawaj. Jadi yang namanya al-ba'ah tadi kalau diartikan mampu secara fisik, mampu secara materi. Nah, mana sata minkum al-ba'ah, siapa yang mampu secara fisik dan secara materi. Lalu wija itu qati'un li syahwatil jima'. Jadi puasa itu menghalangi atau memotong, menjaga daripada syahwat yang tadi, syahwat jima' tadi. Nah, lalu ijma' ulama tadi, ijma' ulama. Wa amal ijma'u, nah ini kan makanya sini dijelaskan faqad ittafaqat kalimatul ulama'i. Nah, di sini ulama ya, tadi kan ummah, tadi ijma'ul ummah, ulama di sini jelasnya fi kullil usuri ala masyru'iyatih. Jadi ulama di setiap zaman, entah itu masa tabi'in, tabi'in, seterusnya sampai hari ini itu sepakat tentang disyariatkannya menikah. Lalu at-targhib bizawaj. Ini motivasi tentang menikah. Kalau tadi tentang hukum nikah itu bagaimana sih? Nah, pensyariatannya, nah itu tadi dalil-dalilnya. Lalu nih motivasi menikah. Laqad raghabal Islamu fi zawaj. Nah, itu dalam bahasa Arab raghiba fi itu artinya adalah ahabba atau habba yuhibbu, menyukai. Tapi kalau raghibaan itu kan ada hadis Nabi, raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, itu raghibaan artinya adalah benci, kariha. Tapi kalau raghiba fi artinya adalah ahabba suka lah. Senang. Laqad raghabal Islamu fi zawaj. Nah, kalau yang di sini raghaba al-Islam itu maksudnya memotivasi. Wa haddu alaihi, haddu sama itu memotivasi, menganjurkan, menyarankan lima fihi minal masalih wal fawaid,
Karena pernikahan itu ada kemaslahatannya dan faedah-faedahnya. Allati ta'udu 'alal fardi wal mujtama. Yang manfaat nikah tadi kembali kepada individu dan mujtama, masyarakat. Ya, sebelum lanjut sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Dwi, ada pertanyaan, Dwi? Oh, iya. Ya, ada pertanyaan. Siga taklik itu bagaimana? Nah, tergantung nanti siga takliknya. Kan siga taklik itu ucapan jaga-jaga istilahnya. Jaga-jaga pihak istri. Kan ini tolak itu adalah milik suami. Perempuan tidak bisa mentalak suami. Itu secara hukum fikih klasik. Nah, tetapi perempuan itu ada yang namanya khulu. Ada namanya khulu. Nah, sigat taklik itu adalah sebuah inovasi lah, istilahnya inovasi, bukan mengakali hukum. Ini beda. Sigat taklik ini dengan yang istilahnya kalau dalam fikih itu hilah. Nah, itu beda. Tapi sigat taklik ini adalah inovasi hukum agar semua pihak terlindungi. Jadi bagaimana hukumnya? Yaitu bagus saja. Kan ada takliknya. Kalau perempuan itu misalnya mengadukan, nah, cuma kadang di lapangan itu tidak seperti itu. Jadi kadang ada yang perempuannya diam, jangan melapor. Jadi kadang tidak memang seperti itu. Cuma penyebutan sigat taklik setiap akad nikah itu pasti kan sudah ada instruksinya. Nah itu sudah pas, maksudnya sudah sesuai lah ketentuan itu, jaga-jaga lah istilahnya. Kalau tidak disebutkan sebenarnya ya tidak masalah, maksudnya secara hukum klasik tidak termasuk syarat atau apa tuh, cuma itu ya buat jaga-jaga lah, itu aja. Lalu ini ada nih, assalamualaikum Ustaz, nggak ada pertanyaan lah. Tenang children free, ini for children free. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana yang tidak memiliki anak? Ya jelas Islam tidak seperti itu. Nanti ini ada di, mudah-mudahan sempat di teks yang di bawah nanti ada tentang Rasulullah itu memerintahkan menyuruh untuk banyak anak. Insya Allah tadi sampai children free tadi ya tidak seperti itu. Tidak boleh. Ini secara umum, nanti beda lagi atau kalau per kasus. Mungkin misalnya contoh perempuan itu secara medis divonis tidak bisa mengandung, misalnya berbahaya, ada penyakit apa seperti itu, tidak bisa memiliki anak, ini berbahaya untuk jiwa. Nah, itu bisa jadi tidak bisa arahinnya di si anak karena ada faktor lain. Cuma secara umum Islam itu menyuruh banyak anak. Nanti ada di bawahnya tadi, di bawah sambungannya. Jadi Islam itu menyuruh menikah. Nah, tetapi ada salah seorang ulama, ulamanya Syekh Abu Fathah Burdah, mengarang kitab Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang membujang istilahnya, alladzina atharul ilma, yang mereka lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Nah, ada tuh beberapa tokoh ulamanya. Yang paling masyhur ulamanya adalah Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Ada juga Syekh Ibnu Taimiyah. Ini juga termasuk ulama uzzab. Tetapi misalnya kayak Imam Nawawi nih, apakah mereka tidak memikirkan atau membahas nikah? Wes, jangan salah. Kalau kita buka kitab beliau, kitab Imam Nawawi yang Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, bab tentang nikah, tentang jima, tentang watta, tadi tentang hukum-hukumnya itu beliau menyebutkan dengan sangat detail. Artinya kecintaan beliau terhadap ilmu itu sampai-sampai terlupakan menikah. Jadi jangan disalahpahami beliau tidak mensunahkan nikah atau membenci sunnah Nabi, bukan seperti itu. Itu saking sibuknya beliau dengan ilmu sehingga terlupakan menikah, sama seperti itu. Itu aja sebenarnya. Nah, dalam sebuah hadis ini sambungannya,
Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu seumpama barang atau benda lah. Nah, sebaik benda yang ada di dunia ini itu adalah perempuan solehah. Kalau hanya di list nih, benda apa yang terbaik di dunia ini? Nah, itu adalah nikah. Perempuan solehah. Jadi kalau misalnya ada sebuah ungkapan, kamu lebih cantik daripada bulan purnama, ya benar. Benar memang ada seperti itu. Kamu lebih cantik daripada bunga mawar. Kamu lebih cantik daripada bunga kamboja, bunga kuburan. Nah, lalu di riwayat lain, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Mata itu syai'un yuntafa'u bihi wa yatamatta'u bihi ila amadin qalilin. Nah, lalu arba'un, ini kata Nabi, arba'un min sunanil mursalin, sunah-sunah rasul-rasul, al-haya'u, haya itu rasa malu, at-ta'atur, lalu ada as-siwak, an-nikah. Nah, itu nikah, intinya di nikah. Nah, lalu hikmah tentang disyariatkannya nikah. Hikmah disyariatkannya nikah. Yang pertama, al-istijabah linida'il fitrah allati fatarallahu al-insana alaiha. Jadi fitrah manusia itu adalah menyukai lawan jenis. Itu fitrah manusia. Menyukai lawan jenis dan hubungan seksual dengan lawan jenis. Itu fitrah manusia. Nah, syariat hadir memberikan solusi. Syariat hadir memberikan solusi. Ya, ada pertanyaan nih, Anda habiskan dulu lah, habiskan poinnya dulu, habis itu kita jawab pertanyaan. Ada ini tentang pertanyaan budak. Jadi Islam tadi memfasilitasi hubungan laki-laki dengan perempuan, mengekang tidak atau membebaskan sebebasnya tidak juga. Jadi hukum ini hanya berlaku untuk manusia lah. Jadi tidak ada istilah telur halal, telur haram. Telur ini telur halal. Kenapa? Karena ini dari pasangan yang sudah terjamin mutunya. Ini pejantannya sudah dengan ayam betina yang ini. Dan ayam jantan ini dibatasi hanya boleh dengan 4 ekor ayam betina ini. Jadi telurnya dijamin halal, tidak punya apa-apa. Tidak ada hubungannya. Jadi telur halal, telur haram itu patokannya ya kalau itu telur ayam pasti halal. Walaupun hubungannya dia nggak ada nikahnya tuh, tidak akad nikah itu hanya untuk manusia. Nah, dan Islam juga tidak seperti ajaran maksudnya yang tidak menikah, ibadah saja, nah, tidak seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Itu tidak mau menikah tabattul tadi al-inqita' minan nisa wa tarkiz zawaj insyarafan ila ibadah. Jadi tidak mau perempuan karena mau ibadah saja itu tidak boleh, maksudnya yang seperti itu. Jadi harus menikah. Ini secara fitrah lah, secara fitrah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin yang kedua, imdadul mujtama al-islami binaslin salihin wa nasyi muhadzabin. Jadi yang kedua adalah imdad itu memperpanjang komunitas muslim, ya, menciptakan generasi berikutnya dengan generasi yang soleh. Poinnya ini ada banyak. Baik, sebelum lanjut kita jawab dulu pertanyaan tadi. Afwan izin bertanya, masalah menikahi budak, misalnya bosnya ini babinian, janda berisi, budak laki boleh lah jimak? Enggak boleh. Jadi yang boleh itu laki-laki punya budak perempuan gitu aja. Kalau yang sebaliknya nggak bisa. Andai kata
jimak punya anak, apakah anak ini menjadi budak juga? Nah, karena itu tidak bisa, jadi nggak boleh tadi. Nah, kalaunya budak perempuan, ini laki-laki nih menikahi budak atau punya budak, dia jimak, melahirkan anak, lalu yang suaminya tadi meninggal, tuannya tadi meninggal, perempuan tadi jadi umualat, artinya otomatis jadi perempuan merdeka. Anaknya jelas jadi merdeka juga. Gitu. Tapi kalau yang perempuan punya budak laki-laki, nah itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh berhubungan badan. Kalau perempuan kayak beli budak laki-laki, boleh. Cuma hubungan badan tidak boleh. Ini beda dengan laki-laki. Cuma juga sekarang itu sudah tidak ada lagi budak. Jadi kayaknya pembahasan budak itu apa namanya nih? Dalam ranah teori. Waduh, Jar, ada tat masih budak bucin. Itu bukan yang masuk di budak ini, bukan itu. Hanya istilah anak-anak sekarang lah. Anak-anak sekarang. Lalu yang ketiga ijadu as-sukunin nafsi wastiqrar ar-ruhi. Maksudnya ketenangan jiwa. Tuh, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat al-hifadz alal akhlaq min hubut wal inhiyar. Jadi nikah itu untuk menjaga kerusakan moral. Bayangkan nih kalau di tempat kita nih, itu biasanya kalau film barat lah itu yang hubungan suami istri itu yang gak jelas. Suaminya siapa, anaknya siapa, hubungan badan itu kayak terserah aja. Ya memang gak semua. Jadi maksudnya di film-film itu aja. Jadi jangan juga itu berpikiran orang barat pasti semuanya begitu. Enggak semua juga. Ada pasti ada batas-batasnya, cuma yang di film lah itu. Nah, yang pokoknya entah itu di film atau di tempat kita juga, bayangkan itu kalau tidak ada yang namanya nikah, ada pembatasan. Pasti itu kayak ya seperti hewan. Kayak ayam lah, ayam subuh-subuh pagi kita bisa melihat punya pagi, nah sudah dia mencari ayam betina dan ayam jantannya. Kayak kucing, sama kucing terserah aja nya. Tapi zaman kucing Persia Anggora berpilih ya supaya anaknya bagus dia atau lain pulang. Tapi maksudnya ada akad nikahnya. Ada saja kami ada akadnya aja. Jadi akad apa? Akad nikahnya ada, akad berbagi anaknya enak. Itu lain. Lalu yang kelima al-muhafadzah 'ala nurul basyari sawiyan saliman, menjaga umat manusia. Iyalah, bayangkan nih kalau yang kayak umat Nabi Lut, kaum Sadum tuh. Kayak itu berarti semuanya seperti itu. Nggak menghasilkan anak. Apa namanya nih? Punah. Bayangkan nih, beli ayam di pasar 20 ekor. Jantan semua, apakah menghasilkan telur? Tidak mungkin. Beli marmot di pasar 2 pasang. Kira jantan betina, ternyata jantan dua-duanya. Jelas lah tidak menghasilkan anak. Lalu yang keenam, tausi' dairatil qarabah wa binau da'imit ta'awun. Jadi membentuk hubungan keluarga, membentuk hubungan kekeluargaan dan saling menolong. Itu kan pernikahan itu menyambung dua apa namanya nih, keluarga besar. Hukmun nikahi syar'an. Ini kalau ada pertanyaan di chat langsung aja. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat lah. Ini waktunya sudah, tidak terasa sisa beberapa jam. Ini kita bilangnya habis dah. Hukum nikah syarana, hukum nikah. Nah, jadi nikah itu hukumnya ada macam-macam. Lin nikahi ahkamun muta'addidah. Jadi macam-macam ada hukumnya. Langsung aja. Yang pertama mustahab. Jadi al aslu fin nikahi mustahab. Jadi al aslu fi hukmin nikahi mustahab. Jadi pada dasarnya hukum nikah itu mustahab, sunnah hukumnya. Cuma berubah hukum itu tergantung personal, individu orangnya tadi. Wadzalika idza kana syakhsu muhtajan ila zawaji bimakna anna nafsahu tatawaqqu ilaihi wa targhabu fihi wa kana yamliku mu'natah wa nafaqatah min mahrin wa nafaqati ma'isyatin lah wali zaujatih wa huwa fi nafsil waqti la yakhsha 'ala nafsihi al wuqu'a fil fahisyah in lam yatazawwaj fa fi hadhil halah yakunu nikahu mustahabban
lima fihi min baqa'in nasl wa hifdzin nasab wal isti'anah ala qada'il masalih. Jadi kalau ada seorang nih, ada seorang, kita beri gambaran seorang laki-laki lah itu. Dia ada keinginan nikah, sudah memiliki pekerjaan, kalau bahasa orang sekarang mapan, nggak mapan banget, cuma maksudnya ada memiliki pekerjaan lah itu, nah siap bertanggung jawab, ada maharnya. Salam. Iya. Yang guru SD tuh kah? Oh sebelah. Iya katok aja. Rancak salah, rancak. Ya, kita langsung maaf tadi ada tamu. Tapi lain minta baju ada, hilang aja gitu. Minta baju dari Jepang, ada Jepang banyak banyak. Langsung lanjut lagi lah. Jadi kalau ada laki-laki apa nih secara umur cukup, ini kalau kita sekarang lah Indonesia nih secara umur cukup, ada penghasilan lah gitu. Calonnya ada juga itu apa nih disunahkan nikah itu. Ini dalil kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najid syai'an. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyar syabab man istata minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu fil farji lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Waz-zawaj fi hadhil hala afdalu min tafarruhi lil ibadah wal inqita' laha. Jadi dalam kondisi normal ada maksudnya seseorang tuh yang normal antara apa nih pengen nikah atau tidak, namanya sedang-sedang saja tuh. Itu disuruh nikah aja dah. Nah, wa ala hadza yuhmalu tawjihur rasul ulaika in nafar min ashabi alladzina ta'ahadu ala niqtalil ibadah wa tarkiz zawaj. Ya, ucapan ini Rasulullah sampaikan kepada kelompok-kelompok sahabat beliau atau orang-orang saat itu yang terlihat kayak ingin fokus ibadah aja. Maksud ibadah itu yang sholat, ngaji, puasa itu, tidak nikah. Padahal nikah tadi termasuk ibadah. Bahkan ibadah terpanjang itu adalah nikah. Nah, dalam sebuah kejadian ini diriwayatkan oleh Anas, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajin Nabi. Jadi ada sekelompok orang daripada sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi an amalihi fisyar. Maksudnya ketika Nabi di rumah lah seperti itu. Jadi kepada istri Nabi ini apa gerang digawi sidin ini bilangnya kayak di rumah kan ibadah itu apa gerang digawi model kayak itu. Biasa kitanya Nabi yang dikerjakan Nabi ini apa sih ibadahnya, yang ibaratnya ibadah privasi beliau ini apa sih? Waqala ba'duhum la. Nah, jadi ketika yang berbincang-bincang seperti itu, mereka berbincang-bincang seperti itu, di antara mereka nih, di antara yang nafar tadi, di antara sahabat tadi ada yang berkata, la tazawwajun nisa, pokoknya saya akan menjomblo saja. Atau lalu yang lain, la aqulu laham, pokoknya saya tidak makan daging. Ini yang dalam arti sebenarnya lah, bukan saya tidak akan makan bangkai teman. Ini tidak menggibah maksudnya. Cuma kalau yang ini maksudnya memang tidak makan daging, tidak makan daging sapi atau kambing. Ini bukan karena tidak mampu lah. Ulun ada nukar daging tupang pokoknya besar ada duitnya itu lain. Ini memang tidak ingin makan daging. Lalu yang lain la anamu ala firash, yang satu saya tidak akan tidur di ranjang, saya tidak akan tidur di spring bed, saya tidak akan tidur di sofa. Tidak lah, sofa memang untuk kursi lah. Ini saya tidak akan tidur yang tempat enak, maunya firash, ranjang dari kasur. Fahamidallah wa asna alaih. Lalu Nabi bersabda, "Fama balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Intinya, lakin nih. Jadi Nabi kayak menyinggung, tadi ada yang kayak ini, kata Nabi. Tadi ada yang saya tidak mau nikah. Lalu Nabi mempertegas, maksudnya menangkal perkataan-perkataan mereka, selentingan ucapan-ucapan mereka tadi. Kata Nabi, lakin nih usolli wa anam. Kata Nabi, saya tidur, saya sholat. Wa asum wa aftir, saya puasa dan saya berbuka, tidak yang puasa terus menerus. Ada waktunya puasa, ada yang berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Nah, ini untuk ujungnya
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku di bagian ini. Bukan yang murtad lah. Bukan golongan Nabi berarti murtad, bukan seperti itu. Ini ada pertanyaan pertanyaan menantang nih. Ustadz, kalau nikah hukum dasarnya sunnah, kalau poligami hukum dasarnya sunnah atau mubah? Ini anak sulit menjawab nih. Soalnya di grupnya ada istri anak nih. Nanti ini ada di bawah-bawahnya ada. Cuma hari ini kita tidak sempat lagi nih. Waktunya sudah jam 16.10. Sisa 9 menit. Cuma di bab-bab di bawah tuh halaman-halaman berikutnya. Kalau nyantum download yang ini dicari di download lah Al-Fiqhul Manhaji yang juz keempat. Nanti di halaman bawah ini kan ada halaman 17. Di halaman selanjutnya itu ada nama babnya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalau kita masih bertemu atau Ana bagi linknya. Kita ada hukum ta'adudiz zaujat wal hikmah min masyru'iyatihi. Nah itu. Ada itu pembahasannya tentang ta'adudiz zaujat. Tapi belum sampai. Karena kalau yang membahas itu tengah malam aja pengajiannya. Sudah. Lalu wa makna faman raghiba an sunnati falaysa minni ay man tarakaha i'radan anha. Ghairu mu'taqidin la ala ma hiya alaihi. Wal mar'a fi hadzal hukm mislur rajuli fa idza kanat muhtajatan lizawaji li siyanati nafsiha wa hifdhi diniha wa tahsili nafaqatiha mustahibba laha az-zawaj aidan. Nah, jadi laki-laki hukumnya sunnah, perempuan sama juga. Jadi misalnya perempuannya sudah bisa lah. Kalau kita sekarang perempuannya tuh ya cukup matang lah untuk jadi ibu rumah tangga lah. Kalau anak kira lah, ini perkiraan aja, kalau perempuan yang umurnya 12-13 tahun itu kayaknya masih tiktokan kayaknya. Jadi walaupun secara hukum itu boleh, cuma di negara kita itu kayak bermasalah. Tergantung kondisi sebenarnya. Jadi kita harus tahu hukum klasik seperti apa, hukum di negara kita itu seperti apa. Itu harus dipahami. Kenapa? Supaya kita pernikahannya itu memang menghasilkan mawaddah warahmah. Nah, istilahnya itu ruhu rahayu. Jadi sakinah mawaddah warahmahnya itu terjaga. Jadi semua halnya itu harus benar-benar lah diperhatikan, yang persyaratan macam-macam. Jangan sampai mau nikah ternyata itu membawa masalah. Misalnya menikahi istri orang kah, menikahi perempuan yang ternyata walinya itu bukan wali sebenarnya, nah itu kan bisa bermasalah. Lalu yang kedua, hukum nikah ini mustahabun tarkuhu. Mustahabun tarkuhu. Jadi ada yang bagusnya nggak nikah. Makruhun wa fi'luhu khilaful aula. Bagusnya nggak nikah orang seperti ini. Ini yang bagaimana sih? Wa dzalika idza kana muhtajan lizawaj, ini bagi orang-orang yang pengen nikah. Lakinnahu la yamliku uhbatan nikah wa nafaqatihi. Ini orang yang pengen nikah tapi nggak punya sama sekali, pekerjaan nggak ada. Wa alai fi hadzal hala ayya'ifa wa yasta'in ala dzalika bil ibadah was shaum. Di anal insyighala bil ibadati was shaumi yushghilu anit tafkir fi zawaj. Wastitharatir raghbah fihi raythuma yughnihillahu min fadli. Jadi kalau orang yang pengen nikah tapi modalnya masih kurang, nah biasanya itulah bagusnya ini nanti dulu nikahnya. Jadi materinya, maksudnya uang modalnya tuh diperkuat terlebih dahulu. Jangan juga yang nekatnya itu keterlaluan, enggak seperti juga. Jadi sudah ada persiapan lah. Ada persiapan. Oh, sudah siap nih. Mana? Sudah. Itu yang bagusnya seperti ini, bukan tidak boleh lah. Tadi kan mustahabun tarku itu maksudnya ditunda aja dulu. Jangan nambah-nambah modal lah. Ini dalilnya wal yasta'fifil ladzina la yajidu nikahan hatta yughnihumullahu min fadli. Hatta yughnihumullahu min fadli itu sambil berdoa mudah-mudahan Allah kayakan. Jadi modalnya cukup. Nah, ini juga mafhum dari perkataan Nabi yang manis sata minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Lalu yang ketiga, nih ada 5 lah. Cuma waktunya sudah hampir habis. Mudah-mudahan nanti di pertemuan lain
kita bisa bertemu entah di link ini atau di link yang lain lah. Yang ketiga makruh, hukumnya nikah makruh. Ini seperti apa? Ini seperti orang yang ghaira muhtajin ila zawaj, dia belum kepingin nikah. Ka'an la yajidu ar-raghbah fihi imma fitra oleh maradin au illah. Ini orangnya nggak kepingin nikah, sebab nggak kepingin nikah itu entah apa secara naluri ya, dia masih belum tuh, masih happy-happy aja sendiri. Bisa itu, atau karena dia lagi sakit, karena ada masalah, au illah, pokoknya ada masalah, dia masih belum bisa nikah, masalah penyakit tuh. Dan dia tidak memiliki wala yajidu uhbatan lahu, tidak memiliki menurut Banjar tuh jujurannya, modalnya, duitnya ada tidak. Nah, kalau yang ini makruh nikah. Kenapa? Karena nikah itu siap fisik, siap materi. Nah, dia dua-duanya nggak ada. Ini maksa nikah buat apa? Supaya lu jadi status KTP kada menyorangan, nggak sarupan. Bahkan ini nih, bagi teman-teman yang belum tahu, di sekolah itu kan ada pendataan data maksudnya data guru, data murid itu ada. Kalau di dinas pendidikan, yang sekolah di bawah dinas pendidikan, ada yang namanya Dapodik. Kalau di sekolah di bawah Kementerian Agama kayak madrasah itu namanya simpatika. Nah, di data-data itu ada pertanyaan tentang sudah menikah atau masih jomblo, ada pertanyaan itu. Aneh banget, aneh. Nah, jadi yang orang seperti tadi yang keinginan tidak ada, modalnya tidak ada, itu makruh nikah. Makruh nikah. Nah, ini sudah sampai waktunya. Dan terakhir juga harus ada pasangannya. Ini ada orang nih ke KUA, datang ke KUA, nanya-nanya persyaratan nikah. Bu, saya mau tanya persyaratan nikah. Oh, silahkan Bu, datang ke KUA. Bu, syarat nikah nih apa-apa? Ya foto nih, sandingan latar belakang biru, itulah. Ya, ada surat pengantar dari RT kelurahan. Bu, ya, akan saya lengkapi, Bu. Tapi kamu ada pasangan? Nggak ada, Bu. Itu membuang waktu buat kau aja. Lu takon persyaratannya, calonnya ada. Kayak ini lain, kayak daftar tes CPNS lah, harus tanya persyaratan. Penting calonnya tuh ada. Calonnya kan ada. Aduh, kau mana punya orang kau aja, orang sibuk. Nah, itu. Lalu yang keempat, al-afdalu tarku. Mungkin sampai di sini dulu, waktunya sudah habis. Terima kasih atas pertanyaannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan di pertemuan lain kita bisa bertemu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Ini ulun terima kasih kepada semua partisipan. Nah, macam-macam nih, macam-macam yang ikut ini. Yang bahkan ada dosen-dosen nih, Bapak dosen, Ibu dosen, mudah-mudahan semuanya disehatkan juga. Terima kasih, itu dari ulun. Anak kembalikan kepada moderator. Silahkan. Ada moderatornya? Iya, silahkan moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Jadi itu tadi materi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.